Halo semuanya, kami dari kelompok 6 pada mata kuliah Administrasi Pembangunan akan memaparkan hasil penelitian kami dengan judul Inisiasi Village Social Movement Masyarakat Kampung Nopiamino di Desa Pekunden, Kabupaten Banyumas yang berbasis Asset Based Community Development. Adapun jumlah anggota kelompok kami terdiri dari 8 orang dengan rincian nama sebagai berikut. Yang pertama itu ada Marlina, yang kedua ada Bagus Raffi Yahya, yang ketiga ada Ani Umami Sakiro, yang keempat ada Eksa Revani, yang kelima ada Minhatul Mazia, yang keenam ada Peti Mayasari, yang ketujuh ada Salma Ana Rahayu, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Azara Olivia Kamila. Desa tentunya berperan sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan karena memiliki potensi yang sangat besar, terutama dalam aspek ekonomi dan budaya lokal. Melalui pendekatan ABCD atau Asset Based Community Development, pembangunan desa dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan dan mengelola aset yang dimiliki oleh desa. Hal ini sejalan dengan tujuan SDGs dan SDGs desa sesuai Permen Desa nomor 13 tahun 2020. Di Kecamatan Banyumas sendiri, capaian SDGs desa masih berada di angka 46,26%. Hal ini menunjukkan masih perlunya upaya maksimal untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu desa di Kecamatan Banyumas, yakni Desa Pekunden, turut menerapkan program pembangunan berkelanjutan melalui potensi wisata yang paling menarik untuk diulik, yakni Kampung Nopiamino yang berbasis ekonomi lokal, budaya lokal, dan edutourism. Kampung Nopiamino merupakan sebuah perkampungan yang mengembangkan produksi Nopiamino yang hanya difokuskan di satu RT saja, yakni RT 3 RW 4 Desa Pekunden. Kampung ini menerapkan pembangunan desa berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan pencapaian tujuan SDGs nasional, tujuan nomor 1 yakni tanpa kemiskinan, dan tujuan nomor 8 pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Serta sesuai dengan SDGs desa tujuan 1 yakni desa tanpa kemiskinan, dan tujuan 8 yakni pertumbuhan ekonomi desa merata. Pencapaian SDGs ini tentunya dibarengi dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam segala kegiatannya. Partisipasi masyarakat dan inovasi yang ada di Kampung Nopiamino ini sendiri cukup signifikan dilihat dari keberlanjutan Kampung Nopiamino sejak diresmikan 2018 silam. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam proses pengembangannya. Permasalahan utama dalam pengembangan Kampung Nopiamino sebagai desa wisata berbasis UMKM terletak pada partisipasi masyarakat dan inovasi. Meskipun banyak warga yang terlibat dalam produksi dan promosi, masih ada sebagian masyarakat yang kurang mendukung, seperti dalam hal kebersihan lingkungan, persaingan usaha yang kurang sehat antara pelaku produksi, serta kendala dalam pengelolaan, pelatihan, dan teknologi menjadi hambatan dalam mengembangkan daya saing. Keberhasilan kampung ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat serta sektor swasta. Namun, tetap dibutuhkan strategi yang lebih komprehensif agar pengelolaan sumber daya dan inovasi bisa berkelanjutan. Pendekatan administrasi publik seperti teori partisipasi publik dari Quick and Bason dapat digunakan dalam menilai efektivitas kebijakan desa, termasuk dalam alokasi dana dan regulasi untuk meningkatkan partisipasi warga. Kampung Nopiamino juga telah melakukan pelatihan yang difasilitasi oleh desa maupun pelatihan yang dilakukan oleh universitas. Selain itu juga, hal tersebut merupakan bagian dari pengembangan kapasitas manusia. Promosi dan penguatan usaha menjadi hal penting untuk memperluas jangkauan desa wisata ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat, mengidentifikasi inovasi yang dilakukan, serta mengevaluasi dampaknya terhadap peningkatan ekonomi dan sosial di Kampung Nopiamino. Tujuan The Novelty, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan partisipasi masyarakat dan inovasi lokal sebagai strategi adaptif di tengah tantangan modernisasi, menggunakan teori partisipasi Arnesten dan teori inovasi sosial sebagai landasan analisis. Studi Floresti dan Rosiana menunjukkan bahwa penetapan Desa Pakunden sebagai desa wisata membawa dampak sosial dan ekonomi positif seperti peningkatan pendapatan, akses pendidikan, dan kesehatan. Strategi pengembangan dilakukan melalui peningkatan infrastruktur,
kerjasama antar pelaku usaha, dan inovasi produk lokal. Meski menyentuh dimensi sosial ekonomi secara menyeluruh, penelitian tersebut belum banyak mengeksplorasi pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan desa wisata. Penelitian lanjutan disarankan untuk fokus pada integrasi digitalisasi seperti pemasaran melalui media sosial dan pelatihan literasi digital bagi pelaku UMKM desa. Kemudian adanya keberlanjutan dan keberhasilan dalam program ini mengindikasikan adanya keberhasilan gerakan swadaya masyarakat perdesaan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Adanya Kampung Nopia Mino dapat menjadi referensi bagi daerah lain yang ingin mengoptimalkan atau mengimplementasikan potensi daerah dan nilai lokal tradisional menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakatnya. Selanjutnya, metode yang pertama kita akan bahas lokus penelitian yaitu Kampung Nopia Mino yang terletak di RT 3 RW 4 Desa Pekunden, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Fokus penelitian kami yaitu pada inisiasi gerakan masyarakat desa dalam membentuk Kampung Nopia Mino sebagai bentuk pembangunan desa wisata serta analisis pendekatan Asset Based Community Development atau ABCD sebagai dasar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis potensi lokal. Subjek penelitian yaitu seorang informan yang memiliki pemahaman mendalam terhadap fokus penelitian. Dalam hal ini yaitu Bapak Winarko dan juga Bapak Agus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kualitatif deskriptif. Sumber data yang pertama yaitu data primer kami peroleh dari wawancara dua informan yang kami pilih menggunakan kombinasi teknik purposive sampling dan snowball sampling. Yang kedua, data sekunder kami peroleh dari dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Adapun metode pengumpulan data, kami menggunakan 3 metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi non-partisipan, yaitu dengan mengunjungi Kampung Nopia Mino untuk mengamati kondisi dan fasilitas pendukung di lapangan tanpa terlibat langsung dalam aktivitas warga. Yang kedua, wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara dengan pedoman pertanyaan yang fleksibel sehingga memungkinkan penggalian informasi lebih luas. Yang ketiga yaitu studi dokumentasi, berupa foto atau dokumen terkait fokus penelitian. Lalu metode analisis data, di sini kami menggunakan 3 metode analisis data. Yang pertama, reduksi data dengan meringkas atau mengklasifikasikan data. Lalu yang kedua, penyajian data, yaitu menyusun data yang telah diklasifikasikan dalam bentuk narasi deskriptif. Lalu yang ketiga, penarikan kesimpulan. Pembangunan desa berkelanjutan menekankan pada pertimbangan nilai lokal yang mengindikasikan bahwa pembangunan tidak boleh bertentangan dengan nilai yang berkembang dalam masyarakat. Dan dalam pembangunan juga harus berorientasi pada suatu nilai yang menguntungkan. Pendekatan analisis potensi pembangunan Asset Based Community Development dikembangkan oleh Kurtzman dan McKnight yang menekankan adanya pemanfaatan potensi lokal sebagai aset pembangunan komunitas. Pada Kampung Nopia Mino, masyarakat RT 3 RW 4 yang merupakan subjek pelaku utama pembangunan berhasil melakukan inisiasi program sebagai bentuk peningkatan nilai dari sentra produksi Nopia menjadi objek wisata edukasi guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan menjaga nilai lokal tradisional. Berdirinya wisata edukasi ini dapat kita analisis menurut pendekatan ABCD dengan rincian potensi dan kategori aset pembangunan sebagai berikut. 1. Masyarakat memiliki SDA berupa lahan kosong dengan tanah yang subur yang dimanfaatkan untuk buntoga dan gazebo. 2. Masyarakat memiliki SDM berupa 21 rumah produksi, kelompok penggerak, dan mitra sebagai aktor pembangunan. 3. Masyarakat memiliki nilai sosial dan budaya berupa metode tradisional produksi Nopia menggunakan gentong yang dimanfaatkan untuk demo saat kunjungan wisata. 4. Masyarakat memiliki infrastruktur berupa balai produksi, home industry, gapura, lukisan tematik, dan tugu gentong yang dimanfaatkan sebagai tempat kunjungan wisata. 5. Masyarakat memiliki kelembagaan yang dimanfaatkan untuk pengelolaan dan pengembangan pembangunan. 6. Masyarakat memiliki nilai ekonomi berupa branding home industry, mitra agen, dan dimanfaatkan untuk distribusi produk dengan identitas khusus. Memasuki tahap pertama yaitu tahap mobilisasi, adalah tahap di mana komunitas secara aktif mulai bergerak dan melakukan aksi nyata demi kemajuan wilayahnya. Proses mobilisasi ini dimulai pada tahun 2017 dengan pembangunan sebuah gapura sebagai simbol identitas dan pintu masuk kawasan. Inisiatif tersebut sepenuhnya dilakukan secara swadaya, baik dari segi tenaga maupun pembiayaan tanpa keterlibatan pemerintah.
Setahun kemudian pada tahun 2018, keinginan masyarakat untuk mempercantik lingkungan terus tumbuh. Melalui semangat gotong royong, warga secara sukarela melukis jalan serta menghias dinding rumah dengan mural yang penuh warna dan makna lokal. Aksi ini berhasil menarik perhatian Bupati Banyumas yang saat itu secara langsung datang mengunjungi lokasi karena sedang berlangsung program pembangunan desa wisata. Ketertarikan tersebut membuka peluang baru bagi warga karena tak lama setelah kunjungan itu, bantuan dari pemerintah mulai mengalir untuk mendukung pengembangan desa. Untuk mendukung pengembangan desa wisata secara berkelanjutan, masyarakat setempat melanjutkan inisiatif mereka dengan memasuki tahap kelembagaan. Tahap ini ditandai dengan pembentukan kelompok pengurus paguyuban UMKM Nopiamino yang seluruh anggotanya berasal dari warga asli kampung Nopiamino tanpa adanya campur tangan dari pihak luar. Pembentukan kelembagaan ini bertujuan untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam pengelolaan desa wisata sekaligus menciptakan struktur organisasi yang lebih tertib dan profesional. Struktur kepengurusan kelompok ini mencakup berbagai bidang, antara lain ketua, sekretaris, bendahara, perlengkapan, bidang boga atau kuliner, bidang demonstrasi atau bidang produk, bidang kesenian, bidang lingkungan, dan bidang keamanan. Pembagian tugas yang jelas di setiap bidang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan wisata Kampung Nopiamino. Dengan sistem pengelolaan yang lebih terarah, masyarakat berharap kegiatan wisata di kampung ini dapat berkembang secara berkelanjutan. Setelah terbentuk pengurus paguyuban UMKM Nopiamino yang awalnya dikelola oleh masyarakat asli kampung Nopiamino, berbagai pelatihan dan pendampingan dari pihak luar pun mulai diberikan kepada warga, baik dari Dinas Pariwisata Kabupaten Banyumas, kalangan akademisi seperti dosen yang menjalankan program pengabdian kepada masyarakat, maupun mahasiswa dari berbagai universitas yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan. Materi pelatihan mencakup berbagai aspek penting seperti kewirausahaan, strategi pemasaran, dan manajemen usaha. Pengetahuan yang diperoleh tersebut membantu masyarakat dalam mengelola destinasi wisata Kampung Nopiamino dengan lebih profesional. Selain memperkuat identitas budaya lokal, kehadiran desa wisata ini juga memberikan dampak ekonomi positif bagi warga, karena mereka mulai memperoleh penghasilan dari berbagai aktivitas yang berlangsung. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan keberlanjutan usaha desa wisata, warga dan wisatawan di Kampung Nopiamino secara aktif terlibat dalam proses evaluasi yang rutin dilakukan melalui pertemuan bulanan. Dalam pertemuan ini, berbagai aspek terkait pengelolaan desa wisata dibahas secara terbuka, termasuk mengidentifikasi kelebihan yang perlu dipertahankan serta kekurangan yang harus diperbaiki. Kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah refleksi dan evaluasi bersama, tetapi juga merupakan langkah konkret dalam menerapkan prinsip sustainabilitas atau keberlanjutan. Melalui dialog yang aktif antar warga, pengelola dan wisatawan, Kampung Nopiamino berupa menjaga kualitas layanan, meningkatkan daya tarik wisata, serta membangun partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat demi kemajuan desa wisata secara berkelanjutan. Dari gerakan sosial masyarakat Kampung Nopiamino ini sangat erat hubungannya dengan participation, yaitu memberikan pengaruh publik dan partisipasi publik secara tradisional diserahkan kepada mereka yang memiliki keahlian. Pembentukan destinasi wisata Kampung Nopiamino pada mulanya merupakan hasil inisiatif murni masyarakat setempat yang memiliki semangat dan kepedulian tinggi terhadap potensi lokal di wilayah mereka. Inisiatif ini lahir dari kesadaran warga akan pentingnya pelestarian budaya serta pemanfaatan potensi ekonomi yang dimiliki desa mereka, khususnya dalam bidang pariwisata berbasis kearifan lokal. Tanpa adanya campur tangan maupun bantuan dari pihak pemerintah, seluruh proses perencanaan pembangunan hingga pengelolaan awal kawasan wisata ini dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat melalui semangat gotong royong. Pembiayaan pembangunan pun sepenuhnya bersumber dari dana swadaya yang dikumpulkan oleh warga, baik dalam bentuk materi, tenaga, maupun waktu. Hal ini menunjukkan tingginya rasa kepemilikan dan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap pembangunan daerahnya. Gerakan masyarakat Kampung Wisata Nopiamino juga berkaitan dengan proses legitimasi, yaitu melibatkan orang-orang dari berbagai kepentingan untuk meningkatkan sesuatu menjadi lebih baik. Pembentukan wisata Kampung Nopiamino pada awalnya merupakan inisiatif murni dari warga setempat, tanpa adanya campur tangan dari pemerintah ataupun pihak luar. Seluruh proses pembangunan dan pembiayaannya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Namun seiring dengan perkembangan dan keinginan untuk memajukan destinasi wisata tersebut, warga Kampung Nopiamino mulai melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, dinas pariwisata, serta kalangan akademisi. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan promosi desa wisata, agar dapat menarik lebih banyak pengunjung, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih besar bagi masyarakat setempat. Salah satu faktor kunci yang melatar belakangi pengembangan wisata Kampung Nopiamino adalah konsep diversity, yaitu suatu kondisi di mana perbedaan justru menjadi kekuatan untuk mencapai kesatuan. Wisata Kampung Nopiamino ini terletak di Desa Pekunden, sebuah desa yang tidak hanya menawarkan satu destinasi wisata, tetapi juga memiliki berbagai wisata lainnya seperti rumah gamelan, rumah batik, dan kebun buah naga.
Salah satu tujuan utama didirikannya wisata Kampung Nopia Mino adalah memperkenalkan Desa Pakunden secara luas kepada masyarakat sekaligus menarik minat wisatawan untuk datang dan menikmati keunikan serta kekayaan budaya yang dimiliki desa ini. Sehingga faktor diversity juga sangat erat adanya berbagai desa wisata tersebut dan diharapkan Desa Pakunden dapat lebih dikenal dan berkembang sebagai desa wisata yang unggul dan berdaya saing. Kampung Nopia Mino merupakan contoh sukses inisiasi masyarakat dalam membangun edutourism berbasis community-based tourism. Model ini mengintegrasikan kearifan lokal, pemberdayaan ekonomi, dan partisipasi warga dalam pembangunan berkelanjutan. Sejak tahun 1960-an, produksi Nopia Mino ini dijalankan sebagai industri rumahan oleh beberapa pengusaha lokal. Namun, pada tahun 2017, masyarakat mulai mengembangkan potensi desa wisata secara swadaya, yang kemudian mendapat dukungan dana desa pasca kunjungan Bupati Banyumas pada tahun 2018. Pengelolaan desa wisata ini melibatkan 3 pilar utama, yakni kelompok pengrajin sebagai produsen utamanya, Pokdarwis sebagai pengelola wisata, dan pemerintah desa sebagai fasilitator kebijakan serta pendanaan. Saat ini terdapat 21 rumah produksi yang melibatkan sekitar 210 pekerja lokal. Perempuan sebagai pemegang peran penting dalam proses pengemasan dan pemasaran mencapai 68%, yang menunjukkan adanya transformasi peran gender dalam sektor ekonomi kreatif. Meski mayoritas warga mendukung program ini, tantangannya tetap ada, terutama terkait kesadaran lingkungan yang membutuhkan pendekatan partisipatif yang lebih inklusif. Lalu, program kerja Kampung Nopia Mino ini terfokus pada 3 aspek utama. Pertama, peningkatan produksi melalui pelatihan, diversifikasi rasa dan kemasan yang higienis. Lalu kedua, pengembangan edutourism dengan kegiatan seperti kelas membuat nopia, wisata sejarah, hingga festival budaya. Dan yang ketiga, ada pada strategi pemasaran digital yang melalui media sosial dan e-commerce. Inovasi lain seperti mural budaya dan taman obat keluarga juga sangat terbukti efektif dalam meningkatkan kunjungan wisatawan hingga 40%. Lalu, program ini juga didukung oleh pelatihan manajemen UMKM, pembangunan infrastruktur wisata, serta kolaborasi dengan universitas, termasuk pengembangan produk ekosistem berbasis nopia, sistem bagi hasil yang adil yaitu 70% untuk pengrajin dan 30% untuk pengembangan. Hal ini mampu meningkatkan omset UMKM yang rata-rata 25%, serta membiayai revitalisasi 7 situs budaya. Dari sisi kebijakannya sendiri, alokasi 22% APBDes untuk sektor wisata ini berhasil menurunkan angka pengangguran dari 9,2% menjadi 6,8%, serta mendukung pencapaian tujuan SDGs desa, khususnya tujuan ke-8 dan ke-16. Penerapan pendekatan ABCD ini telah mengubah home industri tradisional menjadi ekosistem wisata yang terintegrasi, yang menyerap 120 tenaga kerja lokal, termasuk ibu rumah tangga dan pemuda. Pelatihan kewirausahaan ini turut menekankan angka gagal produksi dan munculnya 15 usaha pendukung yang menandakan efek ekonomi berganda. Keberhasilan model ini terletak pada kolaborasi edukasi, budaya, dan ekonomi lokal yang saling menguatkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan Kampung Nopia Mino di Desa Pakunden sebagai desa wisata berbasis budaya merupakan contoh nyata dari keberhasilan inisiasi gerakan masyarakat dalam pembangunan desa yang partisipatif dan juga berkelanjutan. Dengan memanfaatkan pendekatan asset-based community development, masyarakat berhasil mengidentifikasi, mengelola, dan mengembangkan potensi lokal seperti kuliner, nopia, dan juga mino, serta nilai-nilai sosial seperti gotong royong, solidaritas, dan keinginan untuk maju bersama. Penerapan pendekatan ini telah mendorong pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh dan menggerakkan potensi warga dari sekedar objek pembangunan menjadi objek subjek utama. Cukup sekian dari hasil pemaparan laporan penelitian kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata ataupun tindakan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi.